Kali ini kita akan bahas tentang glaukoma. Saya yakin banyak yang tidak tahu dengan penyakit ini, dan oleh karena itu simak terus ya. Terima kasih bagi kalian yang tetap setia dengan channel ini, dan bagi kalian yang baru mampir, mudah-mudahan kalian menemukan apa yang kalian cari dalam channel ini. Dan jika kalian merasa isi dari channel ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini dan silahkan dibagikan pada teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, mari kita bahas apa itu glaukoma. Glaukoma adalah suatu penyakit pada rongga mata yang merupakan salah satu penyebab dari gangguan penglihatan bahkan kebutaan. Penyakit ini ditandai dengan terjadinya peningkatan intraokular atau peningkatan dalam rongga mata yang akan merusak saraf optik. Jika kalian lihat pada gambar ini, saraf optik adalah suatu saraf yang terdapat pada retina yang menghubungkan stimulus dari yang kita lihat ke pusat penglihatan di otak. Sehingga jika sel saraf optik ini mengalami kerusakan atau bahkan kematian, ini tentu saja akan dapat mengakibatkan gangguan penglihatan, dan jika kerusakannya parah, terjadi kematian sel saraf optik yang terlalu banyak, maka ini akan menyebabkan kebutaan total. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan glaukoma ini? Sayang sekali, sampai saat ini penyebab pasti dari glaukoma ini tidak dapat dipahami sepenuhnya, atau peneliti belum menemukan penyebab pastinya sampai saat ini. Akan tetapi, kerusakan saraf optik ini sangat berhubungan dengan tingginya tekanan intraokular di dalam rongga mata kita. Tekanan intraokular normal pada orang sehat itu bergerak antara 12 sampai 21 mm air raksa. Jika tekanan intraokular ini sangat tinggi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, di atas 25 mm air raksa, maka ini akan mulai merusak semua jaringan yang ada di sekitar rongga mata atau bagian luar dari rongga mata ini, termasuk pada retina tempat terdapatnya ratusan ribu sel saraf optik, yang tentu saja akan dapat mengakibatkan terhalangnya stimulus ke pusat penglihatan di otak. Nah, tekanan intraokular ini sangat dipengaruhi oleh cairan yang ada di dalam rongga mata kita, yang umumnya disebut sebagai aqueous humor. Aqueous humor ini diproduksi oleh ciliria body yang bertujuan untuk menyediakan atau mensuplai energi, nutrisi, dan berbagai macam kebutuhan sel jaringan lainnya di dalam rongga mata kita untuk tetap dapat melakukan aktivitas kehidupannya. Aqueous humor ini selanjutnya akan dikeluarkan melalui sebuah kanal yang terdapat di antara iris dan kornea, yang selanjutnya akan berfungsi untuk membasahi kornea mata kita, sehingga mata kita tetap lembab dan tidak kering, serta berfungsi untuk melindungi kornea mata kita dari pengaruh udara, partikel-partikel yang ada di udara, serta bakteri patogen lain yang mungkin kontak dengan kornea mata kita. Sehingga aqueous humor ini selain berfungsi untuk membasahi kornea mata kita, juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan dari kornea mata kita. Pada penderita glaukoma, terjadi hambatan pengaliran cairan aqueous humor ini melalui celah antara iris dan kornea mata tadi, sehingga mengakibatkan tekanan di dalam rongga mata itu akan menjadi tinggi dan memiliki kecenderungan akan dapat merusak saraf optik kita. Seperti yang saya katakan tadi, penyebab pasti dari glaukoma ini belum sepenuhnya dipahami. Akan tetapi, beberapa literatur mengatakan bahwa glaukoma ini merupakan suatu penyakit keturunan. Sehingga jika orang tua kita, bapak, ibu, atau kakek, nenek kita mengalami glaukoma, ada kemungkinan kita juga akan mengalami glaukoma. Sehingga biasanya dokter pada saat pemeriksaan pertama kali akan menanyakan hal ini. Apakah orang tua Anda atau kakek atau nenek Anda mengalami penyakit yang sama? Jika iya, maka kemungkinan glaukoma yang diderita adalah merupakan kelainan yang diturunkan dari orang tua kita atau kakek nenek kita. Selanjutnya, beberapa literatur juga mengatakan bahwa angka kejadian glaukoma ini sangat tinggi pada
suku bangsa tertentu seperti keturunan Amerika Afrika, kemudian keturunan Spanyol yang merupakan suatu ras dengan faktor risiko tertinggi akan mengalami glaukoma. Umumnya, keturunan Amerika Afrika ini dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan mata lengkap pada saat usia 14 tahun sampai 16 tahun. Karena umumnya glaukoma baru akan terlihat pada usia remaja. Begitu juga tadi ya, ketika mungkin orang tua kita mengalami glaukoma, maka sebaiknya kita harus melakukan pemeriksaan mata secara komprehensif dimulai pada saat usia remaja, yaitu sekitar 14 tahun. Kemudian faktor risiko lainnya adalah usia. Umumnya, walaupun kita tidak memiliki keturunan glaukoma dan bukan berasal dari bangsa Amerika Afrika, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan mata lengkap pada saat berusia 60 tahun atau lebih. Karena umumnya glaukoma ini juga sangat tinggi terjadi pada orang dengan usia lanjut. Pada kasus glaukoma yang tidak diketahui penyebabnya tadi atau disebabkan karena faktor keturunan, ini disebut dengan glaukoma primer. Ada beberapa jenis glaukoma lain yang mungkin membedakan dengan glaukoma primer ini. Di antaranya adalah yang pertama adalah glaukoma kongenital. Artinya, glaukoma ini telah terjadi pada saat janin sebelum dilahirkan yang disebabkan karena adanya ketidaksempurnaan pembentukan kanal pada saat janin di dalam kandungan. Sehingga ketika dilahirkan, bayi tersebut telah mengalami peningkatan tekanan intraokular yang cukup tinggi, sehingga harus mendapatkan pengobatan sedini mungkin. Kemudian glaukoma juga bisa disebabkan karena adanya injury atau kerusakan fisik yang disebabkan karena hantaman benda tumpul yang mengakibatkan kelainan anatomi pada kanal tempat mengalirnya cairan aqueous humor. Ini juga akan dapat meningkatkan tekanan intraokular dan selanjutnya menyebabkan glaukoma. Selanjutnya, glaukoma juga dapat disebabkan karena adanya kecelakaan pada saat pembedahan atau surgery. Misalnya pada saat operasi katarak. Operasi yang tidak berhasil ada kemungkinan menimbulkan risiko terjadinya sumbatan pada kanal tempat mengalirnya aqueous humor di antara iris dan kornea. Hal ini juga akan dapat meningkatkan tekanan intraokular penderita yang nantinya juga akan mengalami glaukoma. Selain itu, beberapa penyakit juga dapat menimbulkan komplikasi berupa penyakit glaukoma ini. Di antaranya adalah penyakit migrain dan hipertensi. Penderita migrain dan hipertensi ini umumnya ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah, terutama peningkatan tekanan darah ke sekitar rongga mata. Ini juga akan meningkatkan tekanan intraokular dan berisiko untuk menimbulkan glaukoma. Kemudian selanjutnya adalah penyakit diabetes mellitus. Beberapa literatur mengatakan bahwa penderita diabetes mellitus yang mengalami peningkatan kadar glukosa darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan pembentukan pembuluh darah baru di sekitar kanal tempat mengalirnya aqueous humor. Pembentukan pembuluh darah baru ini juga berpotensi untuk menyumbat atau mengganggu aliran aqueous humor itu keluar dari rongga mata kita, yang selanjutnya akan mengakibatkan peningkatan tekanan intraokular dan berpotensi juga untuk menimbulkan glaukoma. Yang terakhir adalah glaukoma akibat efek samping obat. Beberapa evidence atau bukti menyebutkan bahwa penggunaan obat dari golongan steroid atau kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama ini juga dapat mengakibatkan glaukoma. Glaukoma akibat efek samping dari obat-obat golongan kortikosteroid ini bersifat irreversible, yang artinya gejala glaukoma akan dapat hilang ketika obat dihentikan. Akan tetapi jika telah terjadi kerusakan, maka kerusakan ini bersifat permanen dan tidak akan bisa berfungsi secara normal. Sehingga gangguan penglihatan akibat penggunaan kortikosteroid dalam jangka waktu yang panjang ini tidak akan mampu mengembalikan fungsi penglihatan penderita glaukoma. Jenis glaukoma yang umum terjadi adalah kita sebut dengan glaukoma primer. Terdiri dari dua macam jenis. Yang pertama adalah open angle glaukoma, dan ini yang paling sering. Hampir 90% kasus glaukoma ini merupakan open angle glaukoma atau glaukoma sudut terbuka. Pada penderita open angle glaukoma ini,
kanal tempat mengalirnya aqueous humor ini tidak tertutup secara sempurna, tetapi tertutup sebagian, yang mengakibatkan cairan aqueous humor tersebut sulit untuk mengalir keluar atau kecepatan alirnya tidak secepat orang sehat. Sehingga ini juga akan berdampak pada peningkatan tekanan intraokular secara progresif. Yang kedua adalah closed angle glaucoma atau glaukoma sudut tertutup, dan ini merupakan situasi emergensi atau darurat, di mana kanal tempat mengalirnya aqueous humor ini betul-betul tertutup sempurna dan aqueous humor tidak sedikit pun yang dapat mengalir, sehingga aqueous humor ini terakumulasi di dalam rongga mata yang akan meningkatkan tekanan intraokular secara drastis dan berpotensi untuk merusak seluruh saraf dan menimbulkan kebutaan. Gejala yang dirasakan oleh pasien adalah terjadinya tekanan yang berlebihan dalam rongga mata yang mengakibatkan mata itu terdorong keluar, kemudian mata terlihat kemerahan, rasa nyeri yang berlebihan, dan pandangan pasien akan mengalami gangguan, bahkan kabur dan kesulitan untuk melihat. Dan oleh karena itu, diperlukan tindakan medis yang cepat untuk membuka kanal dan mengurangi tekanan intraokular pasien serta mencegah bahaya lebih lanjut, yaitu kematian sel saraf optik dan kehilangan penglihatan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa glaukoma ini terjadi karena adanya peningkatan tekanan intraokular mata yang nantinya akan berkaitan dengan kerusakan sel saraf, bahkan kematian sel saraf optik yang mengakibatkan gangguan penglihatan dan lebih jauh lagi dapat mengakibatkan kebutaan. Akan tetapi, ada satu jenis glaukoma yang tidak berkaitan dengan peningkatan tekanan intraokular. Kita sebut dengan normal tension glaucoma. Normal tension glaucoma ini memang sangat jarang terjadi atau disebut dengan rare case. Pasien glaukoma ini umumnya memiliki tekanan intraokular yang normal, akan tetapi terjadi kerusakan pada sel saraf optik. Dan mekanisme patologi dari normal tension glaucoma ini belum sepenuhnya diketahui. Oke, sekarang kita bahas tentang gejala dari glaukoma. Pada stage awal dari penyakit ini, glaukoma tidak menimbulkan gejala apapun atau disebut dengan asimptomatik sampai tekanan intraokular pasien itu di atas 25 mm air raksa. Pasien akan mulai mengalami gangguan penglihatan, terutama pandangan perifer, pandangan bagian luar. Ini akan mulai muncul gangguan seperti kehitaman di seperempat penglihatan bagian atas, dan jika lebih parah lagi nanti akan bisa setengah. Selanjutnya bisa terjadi semacam bulatan sehingga disebut juga dengan tunnel vision. Artinya penderita akan melihat sebuah lubang atau tunnel di mana sebenarnya yang terjadi adalah penglihatan bagian luarnya telah mengalami gangguan. Dan jika dalam kondisi yang lebih parah, ini tunnel ini akan semakin mengecil dan akhirnya terjadilah kebutaan total, gelap. Untuk memastikan terjadinya glaukoma ini, seseorang harus memang datang ke dokter spesialis mata dan melakukan pemeriksaan kondisi mata secara komprehensif. Artinya glaukoma ini tidak bisa ditegakkan diagnosanya tanpa melalui pemeriksaan yang lengkap. Jadi jika Anda mengalami berbagai macam gejala pandangan seperti yang saya ceritakan tadi, mulai adanya gangguan penglihatan bagian luar, maka sebaiknya Anda mendatangi dokter untuk dilakukan pemeriksaan secara lengkap. Nah, ada beberapa metode pemeriksaan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah slit lamp. Slit lamp ini merupakan sebuah mikroskop yang nantinya akan memeriksa struktur dari mata kita. Nanti akan dilihat apakah memang ada terjadinya sumbatan pada kanal tempat mengalirnya aqueous humor. Kemudian ada lagi pemeriksaan yang disebut dengan gonioskopi. Gonioskopi ini pada prinsipnya adalah untuk memeriksa keberfungsian kanal tempat mengalirnya aqueous humor. Kemudian yang paling umum dilakukan adalah memeriksa tekanan intraokular. Jenis pemeriksaan ini disebut dengan tonometri. Dokter akan mendekatkan alat untuk memeriksa tekanan intraokular ini pada kornea mata. Dan nanti secara digital akan telah diketahui berapa tekanan intraokular dari pasien yang sedang diperiksa.
Kemudian dokter juga akan melakukan optalmoskopi, suatu pemeriksaan di mana dokter akan meneteskan sebuah cairan untuk mendilatasi pupil dan selanjutnya akan melekatkan sebuah lensa pada mata kita dan nanti akan dilihat keadaan retina dan apakah terjadi kerusakan saraf optik atau tidak. Dan nanti hasilnya akan bisa dilihat pada sebuah layar monitor. Dan pasien nanti akan dapat melihat hasilnya dalam sebuah gambar dan dokter akan menjelaskan kepada pasien apakah telah terjadi kerusakan pada saraf optik pada bagian retina mata. Ya, demikian tadi seputar tentang glaukoma, gejala, jenis, dan pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh dokter. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Dan pada video pembelajaran berikutnya kita akan bahas tentang tata laksana terapi dari glaukoma. Oleh karena itu jangan lupa subscribe. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf kalau masih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.